cinta itu salah satu perasaan yang kita ungkapkan kepada seseorang, dan tidak bisa dipungkiri kalau kita cinta antar manusia ya, kita akan minta balasan itu. Tanpa satu alasan yang pasti, dia menghilang. Ibaratnya di ghosting lah ya. Kalau dari situ saya ngalami yang namanya kecewa. Begitu saya sakit hati, di situ saya nangis, dan saya nggak tahu harus. Shalom Sobat Nyabes. Akhirnya kita rilis juga The Yaps Podcast episode 3 puru 2. Tadi kita ngomongin soal love him. Nah sekarang kita ngomongin soal love him. Gitu. Boleh nggak sih sedikit cerita gimana sih pengalaman ya sih melewati itu semua dengan Tuhan Yesus gitu ya, apalagi gimana kita benar-benar mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan tuh gimana? Apakah juga pernah, maksudnya kita kan pernah ini ya, hilaf dan lain-lain sampai yang namanya kita mengatasnamakan bucin. Nah itu mengenyampingkan Tuhan. Nah itu juga Betul. pernah apa enggak? Nah itu bisa di-sharingin dong kita. Oke, saya langsung cerita kronologi singkatnya tentang pengalaman saya. Karena dikasihi Tuhan ya. Jadi sekitar tahun 2016 saya tuh pernah down. Dari kejadian down itu saya pernah stres berkepanjangan dan gak tahu harus ngapain. Itu dimulai dari rasa kecewa, dari rasa sakit hati, dari kepahitan yang kita pendam. Nah ini sebenarnya gak boleh teman-teman, jadi harus lakukan pengampunan. Dari situ saya pendam sendirian, saya stres, kemudian saya sakit. Tidak hanya psikis saya yang sakit, tapi fisik saya juga sakit. Kalau teman-teman tahu, saya pernah posting itu di Instagram ya. Tahun 2016 saya kena aritmia jantung. Dimana saya punya gangguan irama jantung. Itu hasil daripada saya menyimpan stres, hasil saya menyimpan kepahitan, hasil saya menyimpan kecewa, sakit hati, pokoknya yang negatif-negatif itu yang saya simpan. Nah sadar akan hal itu, saya langsung datang ke profesional. Waktu itu saya ya seperti biasa ya datang ke profesional, saya konseling, saya sampai minum obat kayak gitu. Karena saya nggak tahu lagi harus kemana. Saya coba pelarian, shopping, oh nggak bisa, olahraga, oh nggak bisa, makan, oh nggak bisa. Saya cerita pun karena itu tadi kasih manusia terbatas. Jadi saya cerita pun mereka cenderung untuk menghakimi saya. Bahkan ke keluarga pun nggak bisa, saya tidak bisa mendapatkan apa yang saya inginkan. Saya mau cerita panjang lebar, mereka pun terbatas. Di situ saya nggak tahu lagi harus apa. Saya ambil waktu untuk saat teduh. Saya tambah jam doa saya. Saya mau cari yang namanya kasih. Di situ saya temukan, dan kasih itu saya dapatkan di dalam Tuhan Yesus. Ada satu waktu di mana saya benar-benar nggak mau ketemu orang sama sekali. Saya tutup kamar saya doa di dalam. Bahkan saya komitmen untuk ambil doa puasa hanya untuk sekedar menyembuhkan luka saya. Di situ ini tidak bisa diceritakan, tapi bisa dirasakan. Dan yang bisa merasakan hanya yang mengalaminya. Di situ saya mengalami di mana saya mengalami kasih Tuhan, kasih di mana dunia nggak bisa kasih. Di situ ada rasa tenang yang orang tua nggak bisa kasih, yang pacar nggak bisa kasih. Di situ saya rasa teduh banget, dan benar-benar saya ngalami, oh ini toh yang namanya kasih dari Tuhan. Dan pelan-pelan saya disembuhkan dari itu. Saya sempat 6 tahun up and down dengan pergumulan itu tadi, sampai akhirnya seperti yang teman-teman lihat saya sekarang ini. Saya bisa ada di sini, saya bisa melayani, saya bisa bekerja juga di Surabaya karena itu tadi. Jadi bisa sharing juga ya. Saya soal pengalaman. Benar-benar. Jadi itu adalah satu hati, satu kondisi di mana kita dipulihkan sama Tuhan. Dan itu jadi teman-teman coba deh yang punya masalah, apapun pergumulan kalian, coba datang langsung sama Tuhan. Karena percaya nggak percaya,
di hati kita itu ada satu ruang kosong yang hanya bisa diisi dengan Tuhan. Yap, betul. Jadi satu ruang kosong itu kita nggak bisa isi dengan hobi kita. Kita tidak bisa isi dengan cinta dari pasangan kita, dari keluarga kita, nggak bisa. Cukup duduk, tinggal tenang. Kita akan ngerasakan yang namanya kasih itu tadi. Rasanya damai banget. Dan itu tidak pernah saya alami sebelumnya. Dan itu juga salah satu pertemuan saya dengan Tuhan. Salah satu titik di mana saya juga ketemu Tuhan tuh. Wow, cerita yang luar biasa ya. Mantap sekali. Tapi pernah gak sih ngerasa diri itu nggak layak gitu? Oh pernah, sering. Itu karena saya pribadi tipe orang yang minder juga, gampang minder, gampang nggak percaya diri. Saya datang berhadapan dengan manusia aja kadang saya nggak percaya diri, apalagi saya harus datang ke Tuhan gitu. Tapi sekali lagi kasih Tuhan itu tanpa syarat. Kasih Tuhan itu adalah kasih yang walaupun kamu begini, saya tetap kasihi kamu. Walaupun kamu katakanlah karaktermu begini, saya tetap mengasihi kamu. Karena kasih Tuhan adalah kasih yang walaupun. Sedangkan kalau manusia adalah kasih yang karena. Saya mengasihimu karena kamu pintar, saya mengasihimu karena kamu terkenal. Seperti itu. Ya itu sih kalau saya compare. Kita pun sebenarnya juga pernah ya ngerasain kasih yang seperti itu tanpa kita sadari. Gini, tadi kan istilahnya kan enaknya ya pada saat maksudnya dapat hubungan dengan Tuhan. Nah, pernah nggak ngerasain kecewanya sama Tuhan sampai yang bener-bener ya apa sih Tuhan iki? Karena tadi sakit hati ya, sempat sakit hati itu pernah nggak sih nyalain Tuhan gitu? Pernah nggak? Pernah. Karena satu kondisi di mana saya itu sudah doa mintanya A, tapi malahnya dikasih B. Sedangkan kita banyak dengar entah itu dari khotbah, entah kita baca, Tuhan tahu yang terbaik untukmu, Tuhan tahu yang terbaik untukmu. Mana? Ibarat gini, kita minta kesembuhan, malah kita dikasih sakit yang baru. Jadi itu yang bikin kok Tuhan kok gini sih Tuhan, loh Tuhan aku kan mintanya gini, kok dikasihnya yang kayak gini. Itu juga salah satu yang bikin saya pernah kecewa sama Tuhan gitu. Tapi bagaimana kita menyikapinya? Kayak tertampar gitu ya. Kita yang tertampar loh jadi. Mungkin ada teman-teman juga yang langsung tertampar. Ya juga ya. Iya kayak juga gitu. sih. Nah terus gimana cara cara Yesi menanggulangi kecewa sama Tuhan kayak gitu gimana? Maksudnya kita minta A tapi malah dikasih B. Oke, gini, kita selalu mengingat tentang kebaikan Tuhan. Di dalam kehidupan kita ini pasti ada masalah, ada berkat. Ada ujian, ada juga pertolongan Tuhan. Dan ini berjalan seimbang, harmonis di dalam kehidupan kita. Jadi kalau suatu saat kita dikasih ujian, kita kecewa sama Tuhan, kita harus ingat juga tentang kebaikan Tuhan. Kita harus ingat pertolongan Tuhan. Dan gak mungkin kok hidup itu dikasih masalah. Hidup itu gak mungkin dikasih ujian full dari awal sampai akhir. Jadi kita lihat berkatnya, oh iya ya, itu yang menolong kita. Karena sebenarnya segala sesuatu itu dimulai dari pikiran dan diri kita sendiri. Orang lain itu hanya sebatas support kamu. Tapi selebihnya keputusan ada di dalam diri kita. Ya, benar. Jadi itu cara yang menolong saya untuk terus sama Tuhan. Tapi bukan berarti saya bebas dari rasa kecewa. Saya pun juga masih berproses ya. Yes, betul. Karena harus terus dobrak ya. Iya. Terus. Ada pintu lagi. Betul ya, namanya juga hidup ya. Iya betul. Intinya menikmati semua proses dari Tuhan. Iya. Jangan pernah. Ya mungkin ada beberapa orang yang komplain, tapi maksudnya komplainnya jangan terlalu terus-terusan gitu ya. Maksudnya setiap masalah tuh selalu ada maksudnya. Iya. Itu sih, aku juga melihat seperti itu. Jadi kita diproses, kita patah hati, kita kecewa, kita kepahitan, kita apapun itu tuh semua ada maksud dari Tuhan gitu. Bener gak sih? Benar. Kalau aku sih lebih nangkepnya dari Yesi ya Tuhan nggak cuma ngasih masalah aja. Iya. Tuhan juga ngasih berkat juga di balik masalah itu kan. Iya betul. Dan ya itu tadi ya, Tuhan tuh kan nggak mandang kasih yang walaupun. Iya. Tuhan itu kasihnya walaupun. Iya. Manusia Karena. karena. Nah itu sih aku juga setuju. Contoh yang singkat aja gini,
ini kasih manusia yang karena ya. Kalau misalnya kita lagi berelasi dengan seseorang ya, terus teman-teman kita tuh bilang, kamu kok bisa sih suka sama si A itu kan pelit, kamu kok bisa sih sama si A itu kan nggak pinter, katakanlah gitu. Tapi karena kita ada kasih, kita mau sama dia. Tapi coba kalau dalam relasi itu kita putus, terus tiba-tiba kita lihat fotonya mantan, kita lihat fotonya ex, kok aku bisa ya dulu suka sama dia? Karena apa? Karena sudah tidak ada kasih di dalamnya. Itu, jadi itu sih. Kayaknya cewek itu kayak gitu. Ketawa-ketawa baru mau bilang ketawa-ketawa pernah ya. Ngeliatin foto mantan terus wah, kalau aku bisa sih gitu. Iya ya, kok aku dulu lihat apanya ya? Karena kasihnya itu sudah hilang. Iya betul. Tapi kita tetap harus mengasihinya ya. Iya. Walaupun dia sejengkelin apapun. Nggak curhat sih, cuman bilang aja. Oke, jadi itu aja ya podcast kita hari ini. Sangat apa ya? Warming banget, hangat. Warming. Iya, hangat. Jadi pengen dipeluk. Waduh. Oke, jadi teman-teman yang tahu sendiri antara love him atau love her or love him, itu dijawab di rumah masing-masing. Yesi, ada yang mau ditambahkan terakhir? Udah deh, cukup itu Cukup aja. ya. Karena tadi bisa di-replay lagi ya. Apa yang dibilang Kak Yesi, Nah, itu bisa di-replay lagi. Karena semuanya sangat berkualitas banget obrolan kita hari ini. Yes. Benar nggak? Bapak ada yang mau tambahin, Pak? Udah aja, terima kasih buat kehadiran Ibu Yesi di tempat ini. Sama-sama. Nggak kebetulan memang. Iya. Sharingnya sangat mantap sekali. Iya, betul ya. Meaningful banget ya. Meaningful. Oke, cukup sekian di Yaps Podcast episode 3 kali ini. Love him or love him. Yes, Oke. jangan lupa subscribe Jangan lupa like, YouTube kita comment, and share. yes. Lupa kan? Shalom, Tuhan berkati. Oke, bye-bye.